Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Jafira, MPM saya 19111192. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang kajian konstitusi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai revolusi konstitusi pasca Orde Baru. Yang pertama, konstitusi negara, pengertian dan konsep dasar konstitusi. Istilah dalam bahasa Inggris, konstitusi, atau dalam bahasa Belanda, konstitusi secara alfiasi sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Permasalahannya, penggunaan istilah Undang-Undang Dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis, yaitu pengertian konstitusi dalam praktik ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai dua arti, lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. B. Sama dengan pengertian Undang-Undang Dasar. Kata konstitusi dapat mempunyai arti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, karena pengertian Undang-Undang Dasar hanya meliputi naskah tertulis saja. Dan di samping itu, masih banyak konstitusi yang tidak tertulis, yang tidak tercukup. Dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpiara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Organisasi, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian produksi penyelesaian masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan sebagainya. Hak asasi manusia. 3. Produser, mengubah Undang-Undang Dasar. 4. Ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasin. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Suatu Undang-Undang Dasar jika tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak memenuhi harapan aspirasi rakyat, dapat dibatalkan dan digantikan dengan Undang-Undang Dasar baru. Misalnya, di Prancis sudah dibebaskan dari penduduk tentara Jerman dianggap perlu mengadakan Undang-Undang Dasar baru yang mencerminkan lahirnya negara Prancis baru. Membagi 4 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar sebagai berikut. 1. Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto berlaku seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. 3. Tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dengan demokrasi terpimpin disusul demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar ini mulai 1963 berlaku seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Pelaksanaan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar pada setiap periodenya dapat diuraikan sebagai berikut. Republik Indonesia. Republik pertama, Undang-Undang 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama adalah Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. 2. Republik kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan
Kemerdekaan Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi Indonesia melalui Adresi 1 tahun 1945 dan Adresi 2 tahun 1945. Karena perlawanan Sidi bahasa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Presiden Republik Indonesia Serikat tentang penggabungan negara bagian Republik Indonesia. A. Tanggal 9 Maret, negara bagian dan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Sumbang, dan Padang masuk dalam Republik Indonesia. B. Tanggal 11 Maret 1950 memasukkan negara Pasundan menjadi daerah Indonesia. C. Tanggal 24 1950 memasukkan Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan menjadi daerah Republik Indonesia. 3. Republik Indonesia ketiga. Undang-Undang Dasar 1940 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perubahan tata negara dari negara serikat menjadi negara kesatuan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memeluk dasar negara Pancasila, tetapi pelaksanaan sistem pemerintahnya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun yang rata-rata umurnya tiap-tiap kabinet kurang dari 1 tahun. Penggantian kabinet sebanyak 7 kali. Kabinet Nasir 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. B. Kabinet Sudirman 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet Wilipo 3 April 1952 sampai dengan 1 Agustus 1959. D. Kabinet Al-Sastroamidjojo 1 Agustus 1953 sampai dengan 12 Agustus 1995. E. Kabinet Burhanuddin Arab 12 Agustus 1995 sampai dengan 24 1996. Kabinet Al-Sastroamidjojo 2 24 Maret 1996 sampai dengan 9 April 1999. D. Kabinet Juanda 9 April 1957 sampai dengan 10 Juli 1959. Lima. Republik Indonesia keempat. Ciri-ciri periode ini adalah denominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komoditas, dan meluasnya peranan ABRD sebagai unsur sosial politik. 5. Republik kelima. Pergeseran kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto menimbulkan perubahan order lama ke order baru. 6. Republik keenam. Pengalaman sejarah pada masa lalu, baik masa Orde Lama maupun masa Orde Baru, bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat multi-interpretable atau dengan kata lain, artinya sehingga mengakibatkan terjadinya selalikasasi kekuasaan di tanah presiden. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Jim Lee terdiri atas 5 naskah, yaitu naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diperlakukan oleh Dekri Presiden 5 Juli 1959. 2. Naskah perubahan pertama Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tahun 1999. Naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2000. Naskah perubahan ketiga Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Naskah perubahan keempat Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tahun 2002.
kajian hasil amandemen Undang-Undang 1945. Meskipun tutupan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 semakin menguat, akan tetapi MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 gegabah dalam melaksanakannya demi menjaga kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menyusun rencana naksa perubahan Undang-Undang 1945, yaitu bahwa tidak mengubah pembunuhan Undang-Undang 1945. 2. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Penjelasan Undang-Undang 1945 ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. 5. Perubahan dilakukan dan cara agum. Demikianlah hasil diskusi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.